Babu ma yuhramu 'ala ar-rajuli min isti'mali haririn sarfin wa huliyyi naqdin wa man tashabbaha bin nisa. Akhraja Abu Dawud wa An-Nasa'i 'an Ali radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faj'ala an yaminihi wa dhahaban faj'alahu an yasarihi thumma qala inna hadaini haramun 'ala dhukuri ummati. Kemudian bab selanjutnya tentang pakaian seorang laki-laki. Jadi laki-laki itu ada pakaian yang mereka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang mendapatkan kategori boleh bagi Rasulullah yang diperbolehkan Nabi, ada yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini babnya. Apa pakaian yang kita itu dilarang untuk memakainya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang hukumnya haram memakainya. Apa yang diharamkan oleh Nabi? Yang pertama, Rasulullah SAW mengharamkan bagi laki-laki memakai sutra. Jadi kita tidak diperbolehkan memakai sutra. Jadi sutra ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana disebutkan dalam hadis bahwasanya sutra ini adalah pakaian penduduk surga yang dibikin oleh ulat. Makanya dulu ada terkenal namanya ulat sutra. Film ulat sutra. Karena ulat ini dia tugasnya membikin yang namanya sutra yang dibikin menjadi benang. Jadi benangnya itu dibikin menjadi pakaian. Apakah boleh laki-laki memakai sutra? Hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi bagi perempuan hukumnya boleh. Jadi kenapa jadi tidak diperbolehkan? Karena memang ada larangan dari Nabi ketika itu sahabat ini ada memakai sutra. Mungkin kita jarang menemukan sutra. Padahal sutra ini adalah salah satu pakaian yang bermanfaat bagi orang yang sakit gatalan. Jadi bagi orang yang gatalan lebih baik dirinya tuh memakai sutra. Apalagi perempuan gatal, misalnya bajunya kadang-kala dipakai sutra untuk menghilangkan penyakit gatal. Sudah berbagai macam obat sudah dicoba, ternyata masih gatal. Sutra yang paling baik untuk pakaian orang yang terkena penyakit gatalan. Yang nomor 2, manfaat sutra itu bila musim dinginnya hangat di tubuh. Bila musim panas di tubuhnya dingin. Sutra tapi 100%. Jadi yang dilarang oleh Nabi ini bagi laki-laki itu adalah memakai sutra antah bawah, baik celana, baju atau peci atau selendang, semua apapun yang dipakai laki-laki yang asalnya dari sutra hukumnya haram. Tapi ada sekarang ulama Jawa kebiasaan ada itu mempunyai sarung yang lipat bisa dibuat ke dalam wadah korek api. Tapi harganya mungkin hampir 40 sampai 50 juta. Tapi ketika dibuka jadi sarung, tapi ketika dilipat ditaruh di korek api, wadah korek api bisa. Itu ada. Artinya itu memang pakaian khusus kayaknya. Tapi harganya luar biasa mahalnya. Nah, kalau sutra ini kenapa dilarang tadi? Dengan alasan Rasulullah di dalam beberapa hadis memang ada hadis yang menunjukkan Nabi melarang sahabat memakai sutra karena ujar Nabi sutra ini adalah pakaian penduduk surga nanti di negeri akhirat. Jadi yang pertama dilarang laki-laki memakai sutra. Kemudian yang nomor 2 yang dilarang oleh Nabi laki-laki adalah memakai perhiasan emas. Kalau tunangan misalnya laki-lakinya perak, perempuannya emas. Apapun itu jenis pakaian emasnya, entah berupa cincin, jam tangan, baju, celana, ikat pinggang, wadah jalak mata, gigi palsu. Gigi palsu apakah masuk? Masuk. Tapi dengan satu catatan,
masih ada benda lain yang bisa dijadikan gigi palsu. Tapi ada satu adat orang Turki dan orang Uzbekistan, itu khusus wanita. Itu kalau ada gigi palsu pada sugih daerah Turki. Jadi kalau kita misalnya ke Saudi, kadang ketika orang Uzbekistan tuh senyum, giginya tuh kuning. Ternyata itu gigi terbuat dari emas. Kalau kita orang Indonesia jarang ada memakai gigi palsu, dirabitakan orang. Nah ini pasar jadi maling. Nah kalau misalnya ada kasus orang memakai gigi palsu wanita meninggal dunia, apakah boleh keluarganya mengambil gigi palsu yang sang wanita yang meninggal tadi? Boleh hukumnya. Karena gigi palsu itu mungkin gramnya itu bisa sampai 1 gram malah lebih gigi palsu. Nah ada orang Uzbekistan tuh malahan hampir 8 kadang gigi palsunya tapi terbuat dari emas. Kalau laki-laki hukumnya kada boleh memakai emas, apapun itu jenis pakaiannya, cincin. Cuman yang terbanyak kasus laki-laki ini memakai emas adalah di cincin yang terbanyak. Biasaan tunangan atau nikah, biasaan tukar cincin. Nah, apabila terbuat dari emas dilarang oleh Rasulullah. Ternyata ada beberapa peneliti yang meneliti kenapa laki-laki itu diharamkan memakai emas. Kalau di dalam hadis Nabi ini, beliau melarang orang memakai emas karena ujar Nabi, setiap bejana nanti dan negeri akhirat itu terbuat dari emas dan perak. Tapi ternyata ada di akhir zaman seorang meneliti bahwasanya di dalam emas itu ada namanya zat atom. Atom itu kecil. Itu bisa masuk ke dalam pori-pori kita. Karena pada dasarnya tubuh kita ini penuh dengan lubang, pori-pori. Makanya keluar keringat dari pori-pori tadi. Zat atom ini apabila laki-laki memakai emas, dia masuk emas tadi ke dalam tubuh kita, bercampur dengan darah. Akhirnya dari bercampur dengan darah timbul penyakit yang diderita oleh orang yang sering memakai emas. Terus kenapa jadi perempuan hukumnya boleh memakai emas? Karena mereka itu setiap bulan ada namanya dauratun nisa atau disebut dengan datang bulan. Itu akan hilang bagian emasnya. Mana ada dalam satu kitab, kalau pada salah kitab di juri mengatakan daripada manfaat seorang wanita memakai emas adalah menambah awet muda. Cuman laki benar habis duit kantongan luar emasnya. Jadi menambah awet muda bagi perempuan kalau memakai emas. Nah, tapi bagi laki-laki bukan menambah awet muda, malahan mendatangkan penyakit. Ada kalau pada salah khilaf di India, ada orang lain. Jadi India ini jam tangannya emas, kalungnya emas, topinya emas, sepatunya emas. Ternyata tidak beberapa lama memang mengidap penyakit karena zat atom dari emas tadi masuk ke dalam tubuhnya. Nah, artinya setiap syariat yang datang dari Rasulullah melarang satu larangan pasti ada dampak manfaatnya, dan barang siapa yang melanggar pasti ada dampak mudaratnya. Jadi laki-laki yang nomor 2 tidak diperbolehkan memakai emas. Kemudian yang nomor 3, memakai pakaian yang mirip dengan wanita. Apa mirip dengan wanita? Pakai hak tinggi misalnya, boleh. Atau misalnya laki-laki memakai anting, antingan khusus wanita pakai anting, boleh. Atau misalnya laki-laki memakai pakaian perempuan, pakai rok misalnya, udah boleh. Atau memakai ini lipstick, kada boleh. Jadi setiap pakaian yang khusus untuk wanita, laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakainya. Yang banyak kasus itu laki-laki adalah biasa memakai anting, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa jadi kada boleh? Karena menyerupai perempuan. Karena memang perempuan ini secara fitrahnya mereka ini ada pakaian-pakaian khusus yang diperbolehkan oleh Allah bagi mereka. Bagi laki-laki kada boleh. Makanya sutra bagi perempuan boleh.
Emas bagi perempuan boleh. Kemudian pakaian khusus bagi perempuan bagi mereka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya Nabi melarang? Pernah satu hari ada seorang sahabat memakai sutra. Setelah sahabat tadi lihat Nabi memakai sutra, ternyata di tangannya ini ada cincin terbuat dari emas. Apa ujar Nabi? Sahabatku ujar Nabi, inna hadaini haramun, dua macam ini nah ujar Nabi hukumnya haram terhadap laki-laki daripada umatku. Apakah boleh laki-laki beli emas? Boleh. Tapi dengan satu catatan, tidak diperbolehkan memakai emas. Malahan invest yang terbaik bagi seorang laki-laki atau perempuan adalah emas. Paling baik, karena emas ini dalam satu riwayat ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak suka dengan perilaku Nabi Adam, yaitu adalah emas dan perak. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai emas perak, karena engkau adalah dua makhluk yang tidak suka dengan pekerjaan Nabi Adam, yaitu memakan buah yang di dalam surga itu yang kularang, maka engkau akan kuberikan nilai yang bernilai sampai hari kiamat. Makanya harga emas dan perak itu kada bakalan turun, stabil. Makanya mata uang zaman Rasulullah itu terbuat dari emas dan perak. Dan setiap negara apabila mereka pengen mencetak yang namanya uang kertas itu sudah ada menabung di bank dunia berupa emas. Karena apabila terlalu banyak mencetak uang satu negara, maka akan berkurang nilai mata uang itu. Contoh negeri Yaman. Negeri Yaman ini saat ini cetak terus lawan duit. Apa yang terjadi? Akhirnya anjur mata uangnya. Dulu 100 dolar itu 20.000, wah ini 200.000, 10 kali lipat bedanya. Kenapa? Karena mata uang harus ada menabung di bank dunia berupa emas. Makanya kalau orang misalnya tabungannya emas 2 tahun yang dulu dengan sekarang itu beda harga emas. Artinya apa? Seiring berjalannya waktu, emas ini dihargai oleh Allah, tidak bakalan dia turun. Tapi kalau nilai rupiah dulu 10.000 dan 50.000 tahun 1980 atau 90-an itu besar nilainya. Malahan kalau kita dapat mata uang satu lembar cap Soeharto kalau pada salah warna biru yang di depannya Soeharto, kemudian di belakangnya itu kalau pada salah gedung DPR kalau pada salah, atau pesawat terbang kalau pada salah. Itu 50.000 itu sangat berharga zaman itu. Sekarang 50.000 kada bernilai, ada nilainya tapi tidak seberapa lagi. Dulu mata uang 100.000 yang terbuat dari plastik, model kayak plastik, bukan kertas, ada plastik sebenarnya yang bunga warna merah. Itu dulu ketika kita dapat itu luar biasa nilainya. Sekarang 100.000 sekarang tuh beda. Artinya apa? Setiap mata uang pasti anjlok. Tapi kalau emas, dulu harga emas misalnya 300.000, sekarang setelah 10 tahun 1 juta, sekarang harga emas dia akan stabil. Kenapa? Karena paling baik yang namanya tabungan adalah dari emas. Contoh, kita menabung di salah satu bank misal. Berapa tabungannya? 1 miliar sekarang. Kemudian 2040 itu 1 miliar itu tidak pernah digerak-gerak, biar di sana tabungannya. Sekarang 1 miliar 2020, 20 tahun akan depan itu 1 miliar itu seperti mungkin 200 juta dari nilainya. Karena setiap benda tambah mahal, duitnya nilainya tetap 1 miliar. Tapi kalau kita menabung berupa emas 1 miliar, kita beli emas saat ini berarti dapat 1 kilo emas, karena sekarang harganya 1 juta kurang lebih. 1 kilo emas
Nanti 2020 mungkin nanti 2020 tuh harganya bisa 2 juta 1 gramnya. Berarti 2 miliar duit kita. Padahal pada dasarnya sama. Tapi nilai mata uang kita anjlok, semakin hari semakin anjlok. Makanya emas yang paling berharga. Makanya mata uang Rasulullah zaman dulu adalah emas. Mata uang Rasulullah dulu adalah dirham. Emas itu dinar, dirham ini terbuat dari perak. Kalau perak ini peribahasanya 1000, 2000, 3000 sampai 10.000. Mulai misalnya 50.000 sama 100.000 itu terbuat dari emas. Makanya mata uang Nabi itu terbuat dari dinar dan dirham. Mata uang Nabi 1 dinar, zaman dulu 1 dinar itu 4 gram emasnya, emas murni. Berarti nilainya saat ini 1 dinar adalah 4 juta rupiah. Dulu dengan sekarang tetap emas dihargai oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika kita menabung tadi contohnya dari salah satu bank 1 miliar, ada satu kejadian, pernah belum mendengar satu kejadian, ada seseorang menabung di bank, ternyata datanya hilang. Kan kita menabung di bank itu nilai, kita menaruh duit, ternyata yang tertera itu nilainya aja angka aja. Ternyata angkanya tuh di bank tadi habis. Ada catatannya bahwa kita ada mempunyai hak 5 miliar. Orang tadi hilang 5 miliar. Di buku tabungannya ada 5 miliar, tapi di data bank hilang. Apa boleh dikata? Ujar bank tak ada data pada kami. Akhirnya diupdate lagi, hanya timbul. Terus timbul pertanyaan di akhir zaman apabila internet sudah berakhir, apa yang terjadi? Maka ATM tutup, bank akan tutup, karena kadang connect lagi antara Jakarta sama Banjar sama Rantau ada connect lagi. Maka disitulah perannya emas akan berjalan. Kita punya emas, datang ke pasar bisa langsung dijual. Tapi kalau tabungan kita misalnya ada di bank, tapi ternyata connect internet 1 hari putus, kita kadang mau ambil duit. Karena negeri Yaman pernah kami mengalami 2 tahun internet putus. Artinya connect antara Indonesia dengan Yaman putus. Jadi sebagian kawan tuh ada rekeningnya banyak di tabungan bank, tapi di Yaman semua ATM kada bisa diambil, semua bank kada kau diambil, percuma banyak duit tapi kada bernilai. Akhirnya apa yang terjadi? Dikirimlah mata uang dolar dari Indonesia menuju ke Yaman. Kenapa? Karena semua jenis bank di Yaman tutup. Apa boleh dikata? Jadi duit itu akan tidak semaksimal mungkin dia bermanfaat. Tapi kalau emas kapanpun akan bermanfaat. Makanya Nabi di sini menyebutkan emas itu adalah khusus bagi perempuan. Makanya emas ini ada wajib zakat. Semua pertambangan yang wajib zakat itu cuma emas dan perak. Tambang intan gak ada wajib zakat. Semua pertambangan tidak ada wajib zakat kecuali 2 yang wajib zakat, tambang emas dan tambang perak. Kalau kita misalnya menambang berlian, kan wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah ketika kita menjualnya dengan zakat hitungan 2,5%. Itu dengan sebab ini transaksi jual beli. Tapi kalau kita menambang yang namanya berlian, ada wajib zakat. Tapi kalau emas, setiap kita menambang emas wajib zakat. Berapa zakatnya? Apabila sampai 80 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat. Bila 100 gram, berarti zakatnya 2,5 gram. Kalau kita beli sisa kilo emas, berarti 25 gram berzakat setiap tahun. Makanya paling efektif seseorang menabung emas itu adalah perhiasan. Karena perhiasan la zakata li huliyyin mujadali, tidak wajib zakat bagi orang yang mempunyai perhiasan emas. Perhiasan
Jadi wanita memakai emas 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali dan sebagainya, maka bagi dirinya kada wajib mengeluarkan zakat. Tapi bagi kita, kalau kita menabung emas dengan batangan yang 100 gram, 200 gram, maka apabila kadarnya sampai 80 gram, maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi ujar Nabi yang 3 tadi adalah: 1, tidak diperbolehkan memakai yang namanya sutra. Yang nomor 2, tidak diperbolehkan memakai yang namanya emas. Yang nomor 3, memakai pakaian wanita. Ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis, apa hadis yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya kita tidak diperbolehkan memakai yang namanya emas dan sutra? Ujar Nabi, barang siapa orang itu beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka jangan sampai dia memakai sutra dan jangan sampai memakai emas, kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya yang namanya sutra itu adalah pakaian penduduk surga, sedangkan emas itu adalah bejana yang diberikan oleh Allah nanti di dalam surga terhadap orang-orang yang minum dari bejana atau gelas atau cangkir, semuanya terbuat dari emas yang dibikin oleh Allah terhadap penghargaan orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus laki-laki boleh memakai apa? Boleh memakai perak. Jadi laki-laki kalau mau bikin cincin silahkan, tapi pakai perak. Kemudian ada sunnah Nabi memakai cincin. Yang pertama, Nabi mensunahkan umatnya, menyunatkan atau memberikan uswah, suri tauladan, memakai cincin yang terbuat dari perak. Jadi apabila kita memakai cincin terbuat dari perak, kita mendapatkan pahala. Kemudian lagi nomor 2, apabila laki-laki memakai cincin, 1 terbuat dari perak. Yang nomor 2, cincin dipakai, tata cara memakai cincin yang menurut sunnah Nabi kan ada 5 jari. Kalau di sini hukumnya makruh. Di sini lawan sini 2 ini pernah sahabat dilihat oleh Rasulullah memakai cincin di sini. 2 ini diambil oleh Nabi dan dilempar oleh Nabi cincinnya, karena Nabi tidak suka melihat umatnya memakai cincin di 2 tangan ini. Kemudian yang sunnah memakai cincin adalah di jari kelingking. Ini jarang orang memakai di sini, pada hukumnya pahala nih memakai di sini. Nah, kalau memakai di jari manis, ini hukumnya boleh-boleh. Artinya tidak mendapatkan pahala sesuai sunnah Nabi dan tidak dilarang. Jadi cuman 2 ini yang diperbolehkan memakai cincin. Ini mendapatkan pahala sunnah, ini hukumnya adalah boleh-boleh. Arti boleh-boleh, tidak dilarang oleh Nabi dan tidak mendapatkan pahala karena Nabi tidak pernah memakai cincin di sini. Ya. Jadi yang pertama, cincin terbuat dari perak, hukumnya sunnah. Yang nomor 2, cara memakai cincin adalah di sini. Nomor 2. Yang nomor 3, cincin Rasulullah itu adalah bertulisan Muhammadun bawah, Rasulullah tengah, Allah di atas. Jadi Muhammadun Rasulullah itu adalah cincinnya Rasulullah. Karena pernah Nabi ini sejarah membuat cincin itu, Nabi membuat surat. Jadi ujar sahabat, ya Rasulullah, apabila pian membuat surat untuk raja-raja orang Romawi dan raja-raja Persia, maka ujar sahabat, setiap surat yang pian tulis tidak bakalan sampai kepada raja itu kalau kada pian beri yang namanya stempel. Jadi stempel itu mulai zaman dulu sudah harus ada. Akhirnya Nabi membuat cincin yang mana cincinnya bertulisan Muhammadun Rasulullah. Jadi stempel Nabi ya cincin. Jadi diculurkan oleh Rasulullah ke tinta stempel dengan cincinnya yang menempel di jari kelingkingnya Nabi Muhammad. Nah, ini cincin berjalan mulai zaman Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Utsman, cincin ini
hilang. Karena apa? Jatuh dari atas ke dalam sumur di samping Masjid Quba. Dicari oleh para sahabat, cincin tadi kan ada lagi sudah. Nah, itulah cincin yang sering digunakan Nabi untuk menstempel surat yang dikirim dari Rasulullah untuk para raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Nah, itu sunnahnya memakai cincin. Jadi bagi orang yang memakai cincin silakan, tapi dengan perak. Apabila selain perak, zaman sekarang ada namanya cincin pakai palladium, boleh. Yang penting jangan terbuat dari emas. Karena apa? Karena ada beberapa hadis memang larangan Nabi kita ini memakai yang namanya adalah cincin yang terbuat dari emas, jam tangan terbuat dari emas. Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah boleh memakai emas yang mana emasnya warna perak? Kan ada emas tuh warnanya putih, emas putih. Apakah boleh? Tetap hukumnya tidak boleh. Karena memang emas putih itu dari emas kuning, dilapis berubahlah dia menjadi putih, akhirnya diberi nama dengan emas putih. Karena memang identik emas itu adalah warnanya kuning, identik. Masalah yang namanya warna itu bukan menjadi permasalahan. Yang penting apabila itu adalah kandungannya adalah emas, entah warnanya putih, biru, hijau, merah, apabila itu terbuat dari emas, maka dilarang kita memakainya oleh Rasulullah SAW. Jadi 3 macam ini pakaian yang tidak diperbolehkan oleh Nabi. Yang mana hadis Nabi yang nomor 3 ini luar biasa. Ujar Nabi, Allah melaknat laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Apa-apa, misal laki-laki pakai anting, ada boleh. Boleh nggak lakian rambutnya panjang? Boleh. Karena Rasulullah rambut panjang sampai sini. Karena memang Rasulullah pakai rambut panjang. Karena ada pertanyaan orang, karena laki-laki kalau rambut panjang seperti perempuan kan? Memang Rasulullah ada, beliau memakai dalam beberapa sejarah menyebutkan Nabi itu memakai rambut beliau panjang sampai sini. Makanya ada seorang ulama dari kota Ittihad atau disebut dengan Dubai. Beliau ini keturunan Yaman. Satu hari pemerintah Mesir melarang beliau masuk ke negeri Mesir. Akhirnya beliau berjanji, aku tidak bakalan mencukur rambutku sampai pemerintah Mesir mengizinkan diriku masuk ke kota Mesir. Akhirnya rambut sini panjang sampai sini. Apakah boleh? Boleh. Tapi kada sampai nang sini. Karena laki-laki itu cuma sampai pundak batasnya, paling panjang. Itu hukumnya boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah memakai pakaian wanita. Itu disebut dengan mukhannas namanya. Arti mukhannas ini laki-laki berpakaian dengan pakaian wanita. Ya, contohnya anting. Kemudian timbul pertanyaan, bolehkah kita memakai kalung? Kan kalung ini identik adalah perempuan. Boleh dengan satu niatan apabila kalung itu adalah kalung kesehatan. Kan zaman sekarang ada namanya kalung kesehatan, boleh. Kemudian lagi gelang kesehatan boleh. Kemudian lagi apalagi yang kesehatan, hukumnya boleh. Apabila dengan satu catatan, orang tersebut memang memerlukan dengan itu pakaian dengan status dirinya mengharapkan kesembuhan dari penyakit. Jadi boleh laki-laki memakai kalung dengan satu catatan, dirinya memang perlu dengan itu kalung untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, jadi 3 macam ini. Pertama sutra, yang nomor 2 emas, yang nomor 3 adalah menyerupai pakaian perempuan. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu hari terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ini merasa kehausan, haus dalam perjalanannya.
Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melihat satu wadah gelas yang terbuat dari perak yang tergantung di langit dan menggantung itu sampai ke hadapan beliau. Kemudian setelah itu beliau ini mendengar satu suara dari dalamnya, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ada gelas yang terbuat dari emas, silahkan minum. Karena sudah saat ini wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku halalkan untuk dirimu meminum air yang ada di dalam gelas tadi. Kebetulan gelasnya terbuat dari emas. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ujar beliau, wahai orang yang dilaknat, wahai iblis, menjauh dari kami. Oh, ternyata iblis mensiasati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, membikin wadah yang terbuat dari emas seakan-akan itu hukumnya halal bagi laki-laki. Artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat berpegang dengan ajaran Nabi bahwasanya apabila kita memakai bejana, memakai yang namanya gelas, memakai yang namanya pakaian apabila terbuat dari emas, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 macam ini laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakainya. Selainnya boleh. Nah, kemudian lagi timbul pertanyaan di sini. Apakah boleh seseorang ini memakai yang namanya perak disapuh dengan emas? Disapuh, arti disapuh itu ini perak, kemudian emas dilebur, disapuh atau istilahnya dicat, tapi dengan emas, sehingga warna perak ini hilang. Semua warnanya berubah menjadi emas. Apakah hukumnya boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhramu tamwinuhu bidzahab. Ternyata memang ada juga di dalam beberapa pendapat ulama dari hadis Nabi diharamkan menyapuh yang namanya perak dibikin menjadi emas. Apapun itu bendanya, entah bejana, entah gelas, cangkir, entah apapun, hukumnya tidak diperbolehkan. Timbul pertanyaan lagi, ada istilahnya zaman sekarang namanya suasa. Iyalah suasa. Sawasa atau suasa? Suasa. Ya. Suasa itu adalah dari emas campur dengan perak. Suasa itu emas campur dengan perak. Kemudian lagi dari kepingannya dicampur lagi dengan perak. Dicampur lagi dengan perak, cuman ada sedikit bagian emasnya. Ada di dalam kitab Sabila itu mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan memakai suasa. Tapi ada sebagian ustaz, ada sebagian guru yang mereka tuh memakai cincin yang bersuasa tadi. Kenapa? Dengan alasan karena sebagian mereka memaham bahwasanya apabila sedikit dan dicampur sudah dengan bahan-bahan yang lain, maka tidak mengapa lagi kalau misalnya memakai bahan dari suasa. Tapi kalau lebih amannya, udah pakai perak. Karena memang Rasulullah ini menyuruh terhadap umatnya, pakailah cincin yang terbuat dari perak. Kenapa? Karena memang perak ini adalah salah satu benda yang memang khusus untuk laki-laki untuk menghiasi dirinya. Jadi silakan pakai perak. Ini salah satu daripada anjuran Rasulullah SAW. Kemudian lagi ada pertanyaan di sini disebutkan beliau, apakah boleh memakai bahan yang terbuat dari emas
untuk tubuh manusia apabila bahan yang lain itu tidak mampu lagi untuk menambal anggota tubuh manusia. Contoh, ada sebagian orang hidungnya hilang tulangnya, dan zaman Nabi pun ada sahabat ketika perang ternyata ditebas musuh hidungnya ini akhirnya hilang, tulangnya hilang. Kemudian sahabat ini berusaha menghilangkan yang namanya bekas daripada tebasan musuh tadi, ditambal dengan perak. Ternyata jangankan bertambah baik, malahan bertambah busuk. Jadi biasaan bau, timbul bau apabila salah bahannya. Ujar Nabi, wahai sahabatku, kenapa itu hidung? Ujar sahabat, ya Rasulullah, ini hidung ulun ini kada kawat, amun kada ditambal pakai emas. Akhirnya sahabat tadi ujar Nabi, apabila engkau hendak menambal itu memang keperluanmu, diperbolehkan memakai emas, dengan satu catatan, tidak ada lagi bahan kecuali emas yang bisa menambal bagian hidung yang hilang bekas perang tadi. Boleh hukumnya. Atau misalnya gigi sudah beberapa kali ditambal dengan bahan apapun, pasti lepas. Kemudian dengan perak lepas. Ternyata yang paling kuat dengan emas, apakah boleh? Hukumnya boleh. Tapi dengan satu catatan, bahan-bahan yang lain yang sudah kita pakai ini tidak ada lagi bahan kecuali adalah emas, maka hukumnya adalah boleh. Kemudian timbul lagi pertanyaan, karena ini memang kitabnya nih ketika berurusan dengan emas berbagai macam permasalahan. Kita mempunyai gelas atau bejana, ternyata ditambal, bocor gelas tadi, ternyata ditambal dengan emas, apakah hukumnya boleh? Tidak boleh menambal dengan tambalan emas. Karena ada salah satu perkataan orang dulu, apabila kada ditambal dengan emas dan peraknya pasti akan bocor lagi, ditambal dengan emas. Apakah boleh? Hukumnya tidak diperbolehkan lagi. Jadi setiap tambalan dari bejana yang ditambal dengan emas, hukumnya tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Termasuk di sini ada mikhalah. Mikhalah ini adalah tempat untuk menaruh celak mata. Jadi celak mata di dalamnya itu celak mata, kemudian dimasukkan ini, terbuat dari emas, maka dilarang juga oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh memakai bejana dari emas. Kalau laki-laki tadi tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari emas, sedangkan kalau bejana, laki-laki maupun perempuan semuanya tidak diperbolehkan memakai emas. Ada kan sebagian orang yang diberikan anugerah oleh Allah kekayaan. Apa kekayaan? Semua rumahnya terbuat dari emas. Bangku dari emas, guci dari emas, gelas dari emas, termos dari emas, semua dari emas. Malahan kalau daerah Dubai itu, jangankan itu, mobil mereka pun disapu dengan emas. Kalau kita orang yang istilahnya mengikuti ajaran Nabi, maka tidak diperbolehkan memakai mobil dari emas. Daerah Dubai, raja-raja Dubai itu rata-rata mereka membuat ada satu mobil yang mereka miliki yang memang terbuat dari emas murni. Malahan Raja Brunei pun ada mobilnya murni terbuat dari emas. Bolehlah memakai laki-laki? Kada boleh. Tapi bagi perempuan silahkan memakai emas. Jadi kita ini ada memang di dalam syariat, perempuan itu diberikan kelebihan oleh Allah, kita tidak diperbolehkan memakainya. 3 macam tadi: emas, perak, emas, sutra, dan setiap pakaian yang mirip dengan pakaian wanita, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ada misalnya seseorang kada besi baju,
Ada sutra. Apakah boleh memakai sutra tadi untuk dijadikan salat? Karena baju yang lain kan ada hukumnya, ujar ulama boleh. Tapi dengan satu catatan, semua pakaian yang ada di rumah pun tidak ada, artinya sudah habis. Yang tersisa cuma sutra. Apakah boleh? Hukumnya diperbolehkan apabila digunakan untuk salat, untuk menutupi tubuhnya dan untuk menutupi adalah auratnya. Kemudian bagian akhir ujar Nabi, man labisahu fid dunya lam yadkhulil jannah. Ini hadis ancaman Rasulullah terhadap laki-laki yang memakai emas. Ujar Nabi, barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka Allah tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman lagi dari Nabi terhadap orang yang memakai pakaian yang terbuat dari emas, sesungguhnya dirimu, apabila dirimu mendatangi aku dan di tanganmu ada yang namanya emas, maka sesungguhnya ketahuilah, ujar Nabi, jamratun minnar. Yang engkau pakai emas itu adalah jamratun minnar, adalah termasuk bahagian bara api daripada api neraka. Jadi ada beberapa peringatan ancaman keras dari Nabi terhadap laki-laki yang memakai sutra dan yang memakai emas. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ada pertanyaan? Acaranya pertanyaan? Ustaz, kalau ada komponen yang mengandung emas, contohnya HP ini. Ini boleh? Nggak boleh. Bagi laki-laki. HP ini ada komponen emas. Ada emasnya. Jadi gimana? Laki, ini HP kita ini ada emasnya. Komponennya. Oh, komponennya sebagian kecil. Sebagian kecil. Nggak masalah kalau sebagian kecil. Karena itu biasanya. Tapi kalau disapu dengan emas baru pada boleh. Kalau disapu. Tapi kalau komponen kecil mungkin 1% kurang, mungkin. Iya, sekali memang. Mungkin dari emas itu ada untuk sinyal atau hubungan yang lain. Ya, di sini. Mungkin manfaat di situ. Komponennya. Boleh, ada masalah kalau kecil. Terus kalau yang perhiasan dari kalau lebih dari 80 tetap ada atau enggak? Kalau perhiasan, kalau emas perhiasan, walaupun kita punya 5 kilo, enggak. Tapi yang memakainya adalah perempuan, tidak wajib zakat. Karena pernah Rasulullah melihat Siti Aisyah ini memakai pakaian emas. Akhirnya sahabat itu menanyakan, ya Rasulullah, setiap wanita bolehlah memakai emas? Ya Nabi, boleh. Apakah wajib bagi mereka mengeluarkan zakat? Akhirnya dalam hadis Nabi mengatakan, la zakat al-huliyyin, tidak wajib zakat terhadap perhiasan. Tapi bagi batangan wajib zakat. Jadi paling efektif investasi itu adalah emas. Paling efektif. Cuman kalau mata uang efektif itu adalah dolar. Paling efektif. Ada pertanyaan? Kalau laki-laki pakai celak gimana Pak? Kalau laki-laki pakai celak itu sunnah Nabi. Cuman yang pakai celak yang paling baik sebelum tidur. Celak adalah sunnah Nabi. Jadi Nabi itu ketika lahir makhtunan, makhulan, maqtu'as surrah. Nabi itu ketika lahir adalah yang pertama beliau dalam keadaan berkhitan, sudah dalam keadaan sunnah. Kemudian Nabi itu makhulan, celak mata. Kemudian maqtu'as surrah, beliau itu pusatnya sudah dalam keadaan terpotong. Laki-laki dan perempuan hukumnya sunat memakai celak mata. Kapan yang paling afdal celak mata? Sebelum tidur waktu malam. Itu pasti bingung sebagian orang, kenapa dia memakai celak mata sebelum tidur? Ternyata memang memakai celak mata sunnahnya sebelum tidur. Dengan sebab apabila kita memakai celak mata sebelum tidur, maka setiap kotoran dan penyakit-penyakit yang ada di mata kita akan hilang. Itu ada dalam satu kitab. Dan almarhum guru pun mengatakan, ujar beliau, ada beberapa sunnah yang ditinggalkan di akhir zaman, di antaranya memakai celak sebelum tidur. Kemudian apakah boleh memakai celak di luar daripada waktu tidur? Misalnya mau pergi ke pasar, mau pergi misalnya ke kantor, hukumnya boleh.
dan sunat tetap sunat. Cuman yang paling afdalnya di samping mendapatkan pahala dan mendapatkan kesehatan adalah sebelum tidur memakai celak. Ada pertanyaan lagi? Ya, Ustaz, terkait zakat dari ya. Kalau biasanya kalau kita lihat di kampung-kampung kan mata pencaharian tuh cari emas tradisional tuh. Iya. Nah, kalau misalnya sampai lebih dari 80 gram terus setelah itu dia jual itu masih wajib zakat. Wajib zakat apabila sampai kadar 80 gram. Kalau bahasa kitabnya itu 20 misqal. Nabi mengatakan 20 misqal. 20 misqal ini 1 misqal 4 gram. Berarti 4 kali 20 80 gram emas. Bila dia menambang seperti tambangan seperti di gunung, di batu licin kan ada khusus tambang emas, atau misalnya menambang di sungai, bila sampai kadarnya dia kumpulkan sampai 80 gram maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,2, 2,5, 2,5%. Tapi dengan satu catatan dikumpulkan. Tapi kalau misalnya satu hari dapat 1 gram jual, ya sampai hari kiamat kan wajib zakat. Hari ini 1 gram jual, besok 2 gram jual, 1 gram jual, itu pada wajib zakat. Yang wajib zakat apabila dikumpulkan. Itu sudah dalam 1 tahun atau sudah puncak? Karena zakat pertambangan tidak menunggu sampai 1 haul, tidak menunggu sampai 1 tahun. Pokoknya apabila dikumpulkan, ternyata dikumpulkan emasnya sampai kadarnya 80 gram, maka wajib mengeluarkan zakat. Apabila biasa di pertambangan kalau daerah batu licin tambak emas, itu kadang mereka sampai dapat tuh kadang sampai 1 sampai 2 kilo. Karena mereka tidak mau menjual emas 1 sampai 2 gram atau 3 gram karena itu merugikan. Karena timbangannya susut. Tapi kalau langsung 1 kilo 2 kilo itu langsung banyak dapat duitnya. Dan yang pembeli pun kedakonnya menukari yang sedikit, pasti langsung banyak 1 kilo atau 2 kilo emas. Itu bagi kita bagi berapa, menambang 20 orang bagi 20. Nah itu pertama. Sekali sekali atau per setiap? Pokoknya apabila kita kumpulkan Ya. yang hasil dari pertambangan emas tadi kita kumpulkan, bila sampai kadarnya 80 gram maka wajib zakat. Tapi kalau 1 hari dapat 1 gram dijual, 1 hari dapat 1 gram dijual, itu pada wajib zakat karena tidak terkumpul sampai 80. Ya maksudnya kalau kita nyimpan bisa, terus kita bisa. Terus nanti tahun depannya zakat lagi atau harus sekali? Yang mana? Yang 80 gram, yang 80 gram ketika menambang. Bukan 1 kali itu wajibnya zakat. Menyimpan. Iya, menyimpan batangan. Ini dari hasil pertambangan. Bukan. dari menyimpan. Kalau dari pertambangan cukup 1 kali zakatnya. Kalau kita menambang emas ternyata terkumpul 80 gram, maka wajib 1 kali itu aja. Ya kalau Tapi kalau menyimpan setiap tahun wajib. Nah, Jadi kalau emas yang hasil simpanan, kita menyimpan emas yang bukan perhiasan, apabila yang pertama syaratnya sampai 80 gram, itu syarat disebut dengan istilahnya nisab. Kemudian yang nomor 2 istilah namanya haul. Jadi haul itu ada istilah haul zakat, ada haul memperingati wafatnya seseorang. Jadi haul itu sampai 1 tahun. Tapi arti haul itu adalah dengan bilangan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Karena kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu beda, sekitar 15 hari setiap tahun. Jadi kalau kita memakai misalnya beli emas 1 Januari, berarti tanggal 16 Desember itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Karena selisihnya adalah 15 hari. 1 catatannya 80 gram emasnya, yang nomor 2 catatannya sampai 1 haul. Setiap tahun wajib mengeluarkan zakat. Makanya yang paling untuk menghindari zakat istilahnya adalah berbuat perhiasan. Jadi pilih itu karena emas di 2 kilo kayak orang-orang Madura itu banyak emas biasa. Malahan ada wanita yang viral itu tasnya itu terbuat dari emas.
Profesor fisik berapa itu berapa kilo, sekilo sampai itu. Dari apa ya? Tasnya terbuat dari beras. Ada lagi pertanyaan? Kalau tabungan itu wajib zakat nggak? Tabungan, Iya. tabungan duit, tabungan emas. Nah, itu khilaf di antara ulama karena yang namanya zakat ini sudah dibatasi oleh Nabi. Dibatasi oleh Nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya tabungan haji wajib. Ada kan mendengar orang menabung haji, kemudian ketika hendak berangkat haji dia zakat, padahal tidak sampai itu 80 gram. Tapi kalau misalnya tabungan atau kalau terkenal zaman sekarang namanya zakat profesi. Zakat profesi bisa penghasilan kita 1 bulan 20 juta. Sampai 1 tahun berarti 240 juta. Kan 240 juta lebih daripada 80 gram emas. Ada sebagian yang mewajibkan zakat profesi. Tapi kalau ulama-ulama dulu tidak mewajibkan karena dengan satu alasan, ujar mereka zakat profesi mulai dahulu karena ada nasnya dari Rasulullah. Zaman sekarang ada ulama yang memang menjadikan profesi itu kadar zakat harus diwajib dizakati apabila gajinya sampai lebih daripada 80 gram. Tapi silahkan anak milih yang ulama dulu atau zaman sekarang, yang mana ya? Kalau tabungan kan. Tapi kalau seandainya tabungan itu kita menabung, kan kita ada juga yang mengatakan wajib zakat. Karena apa? Karena tabungan itu pada hakikatnya adalah kita menabung emas. Kan setiap mata uang yang kita rupiah itu adalah dari hasil tabungan negara kita di bank dunia berupa emas. Supaya jangan anjlok mata uang kita, akhirnya ada tabungan dari negara kita ke bank dunia emas itu. Jadi mencetak duit itu kan asal cetak, ada sistemnya tersendiri yang ditetapkan oleh bank dunia. Kalau Indonesia bisa mencetak duit sebanyak-banyaknya, inflasi akhirnya apa yang terjadi? Bahan pokok kaina bermasalah, kemudian mata uangnya semakin murah dan sebagainya, inflasinya hancur. Akhirnya ada bank tabungan di bank dunia untuk standar seimbang. Dan makanya yang hebat itu adalah siapa yang membuat bank dunia? Orang Yahudi. Artinya kita pemilik emas kenapa harus menabung di bank dunia? Nah, itulah mereka berkuasa seluruh dunia. Jadi orang Yahudi mereka membuat bank dunia. Bahasa mereka, bahasa Inggris kan bahasa dunia. Mata uang yang terkenal seluruh dunia adalah dolar. Jadi memang mereka sudah menguasai seluruh aspek kehidupan kita, seluruh dunia memang orang-orang sana. Kalau kita nih istilahnya menonton aja lagi. Ada lagi pertanyaan? Pokoknya paling efektif menabung adalah emas. Paling efektif. Hiasan. Perhiasan. Ya, ada pertanyaan? Bisa? Bismillah subhanahu wa ta'ala ma'alam ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nafa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladhi yanfa'una wa faqina fid din wa 'adil warzuqna fahma istiqamah wa 'ala al-shaytan rabbana rabbana fassara wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.